Ketua TPPKK Kota Makassar Melinda Aksa menghadiri Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD 2027 Dinas Kesehatan. Agenda berlangsung di Hotel Novotel by Sheraton Makassar, Jalan Hairil Anwar pada Senin 2 Februari 2026. Ini menjadi wadah sinkronisasi program lintas sektor, termasuk peran TPPKK dalam mendukung kebijakan dan perencanaan pembangunan kesehatan daerah. Kehadiran TPPKK dinilai strategis karena organisasi ini bersentuhan langsung dengan keluarga dan masyarakat, khususnya dalam penguatan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan gizi keluarga, serta upaya pencegahan stunting dan penyakit tidak menular. Agenda dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifli Nanda. Zulkifli Nanda dalam forum tersebut menyampaikan masih ada pandangan keliru di sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD yang menganggap forum lintas sektor cukup dihadiri oleh siapa saja sebagai perwakilan. Padahal forum ini memiliki peran krusial dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Yang berlangsung pada siang ini hari Senin tanggal 2 Februari 2026. Hadirin yang kami hormati, untuk terus menumbuhkan rasa cinta tanah air, marilah kita bangkit dan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada petugas yang ditunjuk, DPR khususnya untuk terkait mengenai kesehatan, ya, itu disampaikan semua di dinas kesehatan. Jadi hasil musrembang dan hasil reses. Setelah masuk, ini langsung diverifikasi. Di Bapeda masuk di dalam SIPD. Di dalam SIPD tentu diverifikasi lagi usulannya ini. Karena tidak semua usulan dari musrembang kecamatan maupun dari reses itu diterima semua. Perlu ada verifikasi. Yang pertama dilakukan verifikasi adalah Bapeda. Kemudian dinas terkait, misalnya untuk kesehatan, dinas kesehatan. Contoh misalnya di kelurahan, ternyata pustu di kelurahan A rusak, perlu pembenahan, diharap dinas kesehatan untuk memperbaiki. Kan ada biasa di situ, baik itu dari reses maupun dari musrembang. Nah, dinas kesehatan turun melakukan survei. Apakah perlu dibenahi atau tidak? Kemudian membuat indikatif penganggarannya. Nah, inilah yang perlu dirampungkan semua, hasil reses dan hasil musrembang. Tanpa kelurahan, tanpa PKK, tanpa dinas-dinas lain, tanpa dinas sosial, tanpa BPJS kesehatan, tidak bisa. Hari ini adalah tahapan bagaimana mensinkronkan program OPD lain. Makanya dikatakan forum lintas sektor. Ini adalah bagian dari tahapan perencanaan. Kemarin kita sudah melaksanakan terkait bagaimana pendahuluan untuk membuat RKPD di tahun 2027. Diingatkan kembali, diorientasi kembali, ya, oleh aturan-aturan yang secara tegas diatur di dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara membuat RKPD. Ya. Banyak yang selalu menganggap bahwa kita tinggal membuat program, kita tinggal anggarkan, selesai. Padahal tidak semudah itu. Dinas kesehatan tidak bisa melaksanakan program yang sudah diperintahkan atau diberi, perlu menggandeng semua SKPD. Makanya hari ini dinas kesehatan mengundang siapa-siapa saja yang dibutuhkan, yang diperlukan untuk bekerja sama dalam melaksanakan program utamanya dalam pelayanan kesehatan. Makanya saya bertanya kepada Bung Kadis tadi, siapa-siapa yang diundang, dan Pak Sekdi sudah menjelaskan bahwa memang ini sudah sesuai, ya. Yang kita bicarakan adalah hasil musrembang. Ini tentu sangat penting dan strategis karena ini mensinkronkan terkait mengenai program kegiatan yang dilakukan oleh SKPD. Ya, kegiatan-kegiatan menjadi prioritas tentunya. Ya, contoh dari dinas kesehatan
Ya, hari ini Dinas Kesehatan membuat kegiatan forum SKPD, tentu mengundang siapa-siapa yang tentu menjadi supporting untuk terkait mengenai pelayanan kesehatan, terutama untuk program-program prioritas di Dinas Kesehatan. Ya, nah, yang saya maksud tadi bahwa khusus untuk SKPD yang diundang, kalau kepala SKPD-nya tidak bisa, tentu kan ada sekretarisnya, karena sekretaris ini yang mengetahui terkait mengenai perencanaan. Ya, karena yang sekretaris ini yang menjadi leading untuk pembuatan Renja maupun KPD. Nah, kalaupun tidak ada, kan bisa diutus kasubag perencanaannya, karena lebih paham lagi terkait mengenai perencanaan. Kan perencanaan RKPD ini harus bisa terpadu dan terintegrasi. Ini tidak bisa secara parsial sendiri-sendiri. Nah, sehingga ketika tidak ada supporting terkait mengenai di Dinas Kesehatan, setiap usulan itu yang dilaporkan oleh yang mewakili saya hadir para kadip itu rata-rata terkait dengan posyandu. Posyandu itu terkait dengan PNT penyuluhan. Alhamdulillah karena memang janji kami juga di tahun lalu pada saat kita lakukan forum perangkat daerah ini pada beberapa LPN yang kami undang itu bagaimana kalau menghadirkan kembali yang namanya PNT apa namanya? Penyuluhan. Nah itu didengar ternyata Kementerian Kesehatan. Jadi tahun ini sudah ada PNT penyuluhan, di mana PNT penyuluhan yang merupakan pemantik orang-orang yang hadir ke posyandu. Itu sempat dihentikan. Yang ada dulu itu PNT pemulihan yang hanya diberikan pada anak-anak dengan status gizi, dengan ibu hamil dengan status gizi. Tapi ternyata tahun ini alhamdulillah sudah ada. Mudah-mudahan DPRS-nya untuk pembeli ke posyandu itu menjadi 90% sesuai target kami di tahun-tahun berikutnya. Jadi beberapa juga yang masuk selain itu adalah fogging, ya, fogging dan fogging memang menjadi prioritas daripada Dinas Kesehatan, di mana setiap tahunnya kita mengalami yang namanya musim pancaroba atau musim penghujan, di mana di musim ini tingkat kejadian DBD itu sangat tinggi. Olehnya itu kami sudah memenuhi kewajiban untuk bagaimana memaksimalkan terkait dengan pemenuhan alat fogging di semua puskesmas sudah ada, dan itu yang selalu bergerak di setiap kecamatan maupun kelurahan. Cuman memang terkait dengan fogging ini masyarakat tidak henti-henti akan beredukasi bahwa fogging itu bukan mencegah penyakit DBD, tapi hanya memutus mata rantai penularan. Jadi syaratnya adalah nanti ada laboratorium menyatakan bahwa memang ada indikasi DBD, baru kami hadir fogging, karena hanya untuk memutus mata rantai penularan. Untuk mencegah DBD itu harusnya memang masyarakat sadar terkait dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, di mana harus serta-merta melakukan bersih-bersih, yaitu bagaimana mereka selalu melakukan kebersihan lingkungan dengan 3M+, menutup mulut ya, dan menimbun semua yang bisa menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk atau jentik nyamuk Aedes aegypti, seperti itu sebenarnya. Jadi beberapa yang menjadi usulan dari Musrembang itu ya sebenarnya juga sudah menjadi program Dinas Kesehatan. Tidak ada yang terbarukan dari usulan mereka, cuman masih banyak usulan-usulan yang harus dimaksimalkan di semua puskesmas yang ada di 47. Bu, kalau usulan penambahan layanan kesehatan ada? Usulan penambahan ya tidak ada, karena memang kalau penambahan layanan itu kita berdasarkan regulasi juga. Nah, usulan dari daerah Kecamatan Talok itu hanya bagaimana kami memaksimalkan terkait dengan pembangunan Jum'atan baru untuk menjadi KTRL, dan puskesmas Batua juga untuk menjadi KTRL. Itu usulan dari tahun ke tahun. Mudah-mudahan doakan saja Dinas Kesehatan bisa memaksimalkan usulan terkait dengan sarana prasarana di dua tempat yang berbeda. Perlu menggandeng semua SKPD. Makanya hari ini Dinas Kesehatan mengundang siapa-siapa saja yang dibutuhkan, yang diperlukan untuk bekerja sama dalam melaksanakan program utamanya dalam pelayanan kesehatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.